mempelajari sedikit firman Tuhan. Bawa Alkitab semua? Oke. Mari buka Alkitab, kita akan membaca Alkitab bersama. Buka kitab Matius. Matius pasal 16. Salah. Matius pasal 14. Salah. Matius 14. Sudah semua? Matius 14 ayatnya yang ke-22 mulai. Boleh baca sama-sama? Mari kita membaca dengan tertib, membaca dengan seksama. Yesus berjalan di atas air, sama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sampai situ dulu. Sampai di situ dulu. Dalam kisah nyata ini, Yesus yang adalah Kristus, Yesus adalah penyelamat kita. Dikatakan cerita sebelum ini, dia telah memberi makan 5.000 orang. Dia jadi terkenal di sana. Jadi orang hebat. Orang bilang, siapa yang nak kenal Yesus? Ada 5.000 orang laki-laki, ya kurang lebih ada 15.000 lah. Ada so dengan dorang pe istri, dong pe anak-anak, dan ada yang datang sendiri. Kira-kira lah ada sekitar 15.000 orang yang mendengarkan Yesus dan menjadi tenar dia di sana. Jadi artis. Muni suka pilih tu tukang bikin sulap. Siapa ada? Yesus tukang bikin sulap. Itu makanan cuma begini jadi satu tambun. Yesus dia jadi terkenal. Tetapi secara pribadi dia sudah melewati ataupun sedang merasakan sebuah kondisi yang tidak baik. Yang pertama, dia punya saudara Yohanes Pembaptis dibunuh. Ada nak DP saudara meninggal kong dia senang-senang, asik dia so mati? Ada nak? Nggak ada. Kemudian di kampungnya sendiri dia so ditolak. Muni tinggal misalnya di mana tinggal di Perkamil. Orang Perkamil sudah suka jali pangana. Mau ndak? Inilah pergumulan Yesus secara pribadi. Tetapi di luar daripada itu, dia dikenal. Dia menjadi seorang artis. Dia membeli makan 5.000 orang. Sampai di sini dia tidak menjadi orang yang biar jo dorang tolak pak kita, biar jo tapi saudara meninggal, mari yang penting kita jadi orang terkenal, orang hebat. Oh enggak. Yesus juga bergumul. Buktinya adalah ketika dia memberi makan 5.000 orang, dia kasih tinggal itu 5.000 orang, itu sekitar 15.000. Dia kasih tinggal, dia suruh pulang. Pulang oni semua, so makan toh pulang. Kok murid-murid Yesus yang ikut terus pada di belakang, dia bilang apa? Ngoni lebih dulu jo, pakai perahu ngoni, mau pergi di seberang, ngoni pakai perahu lebih dulu jo. Nanti kita menyusul. Yesus bilang nanti menyusul. Dia mau bawa apa? Udah baca tadi dia bawa apa? Ya, dia naik ke bukit dan dia berdoa. Jam berapa dia berdoa? Ada baca tadi? Jam berapa? Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, taruhlah jam 6 jam 7 bilang pigi jongo nih. Dia berdoa. Sampai jam berapa dia berdoa? Ayat 24 orang baca sama-sama sampai ayat 25. Sama-sama 2, 3.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam berapa? Jam 3 sore? Jam 3 tengah malam. Boleh berapa jam dia berdoa kalau dari jam 6 atau jam 7? 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, 8 jam. 8 jam itu sama dengan ngoni datang di sekolah, kong sampai pulang sekolah. Belajar berapa jam? 8 toh? 8 jam kan belajar. Boleh nak ngoni berdua datang di sekolah bel jam 7, habis worship kong berdoa terus sampai siang? Hah? Tertawa karena apa? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Mau berdoa 8 jam rupa dapat dengar hosa kan? Baru dengar 8 jam so hosa. Baru bertelut 5 menit so sakit buku-buku. Kung mulai batu fore, aduh semua tadudu. Tuh. Tetapi Yesus berdoa berjam-jam. Karena apa? Pergumulan yang luar biasa. Tetapi hasil, jangan lihat dari kenapa dia berdoa lama. Jangan lihat dari berapa lama dia berdoa, tetapi lihat dari hasil dari dia berdoa. Kalau semua cuma mau lihat, oh dia ada berdoa, semua orang lihat berdoa. Tapi kalau mau lihat apa hasilnya dia berdoa kong bagus, maka semua orang suka mau berdoa. Pastinya suka mau berdoa. Hasil daripada dia berdoa. Ayat 26, mari baca sama-sama. 2, ayat 26, 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Coba nguni ada di perahu yang nyembolek 1 langkah langsung kena air, nyembolek 1 langkah ke kanan so air, langkah ke belakang so tamang, kamu ka so tamang, so fall, kong lihat hantu. Aduh. Yesus terlihat seperti apa? Jadi menurut murid-murid, siapa ini murid-murid? Yang tiap hari haga Yesus, tiap hari lihat Yesus. Biar cuma bajalang di bayang, itu cahaya ada di belakang, Yesus ada di muka. Jadi cuma dapat lihat DP siluete, cuma DP bayang-bayang badan, nak dapat lihat DP muka. Mar tetap dorang tahu itu siapa. No, sekarang dorang bilang Yesus itu siapa? Hantu. Kong bataria kata tako. Oh no, kok ke kiri kok kanan, hantu. Orang yang nak berdoa ketika Yesus datang. Kenapa Yesus harus datang? Ingat pertama, Yesus datang karena apa? Sepanjang malam itu murid-murid mendapat angin sakal, angin ribut, odo setengah mati dorang. Itu perjalanan harusnya nyandak mau sampai 8 jam, mau jadi lebih sama siapa jadi sangir ini. Kalau ombak biasanya nyandak sampai pada waktunya. Ada karena di musik ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, baik eko DP arus mau sampai mar lama. Begitu juga dengan murid-murid, nyandak jauh mar jadi lama. Karena apa? Angin. Sepanjang malam dorang bergumul dengan angin. Yesus datang untuk menyelamatkan dorang. Tetapi ketika Yesus datang, dorang melihat bukan Yesus tetapi melihat hantu. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan yang pertama adalah orang-orang yang suka memberikan pertolongan seperti Yesus. Ketika dia berdoa untuk murid-muridnya untuk memberikan pertolongan. Dia harus datang. Itu yang pertama. Jadi dapat lihat orang yang berdoa dia suka memberi pertolongan.
Kemudian yang kedua, orang yang berdoa dia memiliki kuasa. Yesus mampu berjalan di atas air karena dia memiliki kuasa. Kalau dia tidak berdoa, tidak mungkin dia akan mampu berjalan di atas air. Karena Yesus itu adalah manusia. Siapa di sini boleh berjalan di atas air? Siapa? Pernah lihat ada tuh sulap, ada berjalan di atas kolam? Pernah lihat? Berjalan di atas air tuh ombak begini. Saya pernah lihat ada di internet begini. Di kolam. Ternyata cuma apa? Kaca. Berjalan di atas kaca. Tidak ada orang yang mampu berjalan di atas air. Cuma siapa? Yesus. Karena apa? Dia telah berdoa. Selanjutnya, terima kasih diingatkan, kita lagi lupa. Terakhir, kadangkala kita diberikan kesempatan oleh guru-guru kita tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sama seperti cerita selanjutnya, yaitu Petrus. Ketika Yesus bilang, sadar ngoni, ini Yesus. Oh, Yesus kata ini. Karena dia berdoa, Yesus mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena Yesus berdoa, dia punya kuasa, dan dia datang memberikan pertolongan dengan penuh kuasa. Sehingga ketika dia sampai di situ, oh Yesus kata ini, Simon bilang, boleh nak kita mau berjalan di atas air? Oh boleh, kalau nak suka mari. Kamari jo, keluar jo. Dia keluar. Kadangkala kesempatan yang diberikan oleh guru nyandak dimanfaatkan dengan baik. Kadangkala orang suka, oh biar juga guru ndak usah awasi patorang. Mana lebih enak? Ujian ndak ada orang yang mengawasi, atau ujian kong ada orang haga-haga di muka? Ada guru haga-haga di muka. Mana lebih senang? Yang lebih senang ujiannya nak ada guru. Oh, ini lebih senang kalau ada guru kan? Kalau sir lebih senang ujiannya nak ada guru. Biar jo kasih bagi soal kong guru pigi jo. Nanti sir isi sendiri. Lebih senang begitu. Karena apa? Diberikan kesempatan untuk mengisi sendiri, bukan diberikan kesempatan untuk melihat jawaban orang lain. Petrus sama, ini Simon Petrus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjalan di atas air, tetapi harus dengan penuh kuasa dan penuh penyerahan kepada Yesus. Tetapi yang terjadi, habis dia berjalan 2 langkah, 1, oh hebat ketik ini, begini ketik berjalan di atas air. Ngoni so tahu tuh cara berjalan di atas air. Dibilang PDP tamang-tamang, ngoni so pernah rasa, cuma kita yang boleh. Kong mulai dia ke bawah, baru dia bilang, efek tuh ini, efek bau mbak, efek. Rupa so mulai, so lebih ke bawah, sampai surata hidung. Yesus, boleh tolong pak kita? Kalau ser ada di belakang, nong anak kapok. Kesempatan yang diberikan oleh guru harus dimanfaatkan dengan baik, agar supaya tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Begitu juga dengan Petrus. Mari kita baca ayat 31 dan 31 sampai 33. 31 sampai 33. Sama-sama 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ini yang kita butuhkan. Yang terakhir, yang kita butuhkan adalah kita mempercayai Allah, bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah anak Allah. Yakinkan dirimu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kemudian
jangan pernah bimbang kalau kita percaya kepada Yesus. Kalau percaya pada Yesus, maka segala sesuatunya akan baik. Belajar baik-baik, mau ujian, belajar baik-baik. Kau percaya pada Yesus, isi baik-baik. Kalau isi baik-baik, percaya pada Yesus, maka Tuhan akan mengatur segala sesuatu. Kalau nak lulus, Tuhan ada berikan kesempatan tahun depan. Masih diberikan kesempatan tahun depan. Kong bakaca apa sampai kita nak lulus. Tetapi Tuhan memberikan pencobaan kepada kita adalah agar supaya Dia datang untuk menolong. Kiranya kita semua di pagi hari ini boleh mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan anak Allah, agar supaya kita juga tidak bimbang untuk memilih Dia, dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan kita manfaatkan dengan baik, agar supaya Tuhan tetap bersama-sama kita untuk memberikan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua.